Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah hakikat penelitian ilmiah dan bisnis pendekatan penelitian. Mata kuliah ini sebelumnya Anda akan sampaikan untuk 3 kali pertemuan. Namun saya mampatkan ya dari satu, nanti bisa diulang-ulang kembali ya. Diulang kembali agar lebih paham ya tentang apa itu tentang bisnis penelitian, apa tentang penelitian ilmiah. Di harapan saya nanti ini nanti bisa dikembangkan dengan model-model hidup ini, nanti bisa dikembangkan dengan berbagai diskusi dan adanya berbagai pertanyaan-pertanyaan yang supaya nanti disampaikan kepada langsung kami di model ilmiah. Sekali lagi, ini kami sampaikan, saya memaparkan 3 pertemuan dan 1. Nanti tentunya ini bisa dipelajari setiap pertemuan-pertemuan itu. Nanti ada satu hal yang perlu didiskusikan untuk mencari apa ya, kelemahan saya kira itu adanya berbagai model pertanyaan-pertanyaan. Ini nanti bisa dipahami dalam tugas-tugas dan model-model diskusi. Oleh karena itu, sekali lagi, nanti harapan saya para mahasiswa bisa melihat ini sebagai pedoman, sebagai apa, sebagai rujukan untuk mengembangkan tentang teori penelitian ilmiah. Oke, langsung kami sampaikan, langsung kita bahas tentang hakikat penelitian ilmiah dan jenis-jenis pendekatan penelitian. Tentunya di sini akan kita bahas tentang metode penelitian. Apakah itu metode penelitian? Tentunya akan kita bahas kemudian metode itu hanya cara yang tepat melakukan sesuatu. Sekali lagi, apa itu adalah cara yang tepat melakukan sesuatu, itu namanya metode. Berikutnya, logi, ini kata logos ya. Logi itu dari kata logos, artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah ilmu tentang cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan di sini dan kita bahas metodologi penelitian. Nah, tentunya penelitian ini berasal dari bahasa atau kata Inggris research. Itu apa maknanya? Research adalah itu sendiri berasal dari kata re, itu berarti kembali. Itu kembali. Dengan tushah berarti mencari kembali. Dengan pengertian, metode logi penelitian adalah ilmu atau pengetahuan cara yang tepat untuk melakukan penemuan kembali, mencari kembali.
Atau dengan kata lain, ilmu yang mengkaji cara yang tepat itu melakukan penemuan kembali. Ini namanya metodologi penelitian. Berikutnya, dengan demikian, arti sebenarnya dari riset adalah mencari kembali sesuatu yang misalnya mencari sesuatu yang makna yang kira itu udah usang, mencari sesuatu yang ada fenomena ya, yang katanya itu A sama B, nah, yang mana yang benar? Di sini kita menggunakan metodologi penelitian. Berikutnya, apa sih tujuan daripada penelitian? Apa? Kok pakai penelitian? Ambil aja. Nah, apa tujuannya? Satu, tujuan dari penelitian adalah memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Apa masalah itu? Maksudnya adalah udah usaha, saya dengan aku kok nggak benar. Itu namanya masalah. Udah usaha sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturan, sesuai kedua atau kok nggak tepat, kok masih ada kendala. Ini berarti ini masalahnya. Yang berikutnya adalah menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki teori. Teori banyak tentang saudara saya. Teori itu sampai tahun, semakin lama-lama, semakin tidak memberikan keluar. Contoh begini, zaman dulu kala itu orang berpendapat bahwa banyak anak, banyak rezeki. Soalnya dulu anak banyak, berarti dia banyak. Sekarang berbeda lagi, banyak anak, banyak masalah. Nah, beda lagi. Jadi teori itu ini dikaji. Apa demikian? Kenapa demikian? Nah, nanti dikaji lagi. Tentunya teori ini tambah tahun tambah berubah. Seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan teknologi, dan perkembangan zaman. Otomatis akan berubah teori itu. Yang ketiga, menemukan, mengembangkan, atau memperbaiki metode kerja. Saya kerja itu dulu kerja itu bisa itu orang itu menggunakan membuat dulu kan membuat gambar itu diambil gambar mulai gambar bangunan pakai dihitung dengan skala sekian baru diukir sedikit jadi gambar kan enggak ada lagi anak mode komputer udah nggak usah pakai komputer jadi langsung. Nah, ini tambah tahun udah berubah lagi. Nah intinya ini butuh penelitian. Apa yang terbaru atau yang model yang lama itu masih akurat. Contoh, kalau dulu tanah pekarangan itu pakai meteran, itu pojok sama sini, dihitung, kan tidak, lalu pakai Google. Pakai Speed. Nah ini kan sudah berubah, ini sudah percaya berubah. Nah ini ada yang tujuan penelitian. Oke, berikutnya kriteria metode ilmiah. Jadi lagi ada ilmiah, ada tidak ilmiah, Pak Nih. Ilmiah, ada tidak ilmiah. Itu punya ketentuan, kriteria. Apa aja? Satu, kalau yang ilmiah, semuanya berdasarkan fakta. Nyata fakta. Dan bebas dari prasangka. Nah, udah. Fakta, tidak ada prasangka. Oh, tidak ada. Semua fakta, saya fakta. Tidak ada prasangka, tidak ada. Semua fakta, ini namanya ilmiah. Ketiga, menggunakan prinsip analisis, dianalisa. Satu persatu, diurai. Opini, diurai. Yang keempat, menggunakan hipotesa. Hipo itu
di bawah apa? Hipotesis. Jadi adanya dugaan sembarang, dugaan. Oh, mungkin itu begini, itu dugaan. Nah, ujian ini perlu diuji kebenarannya. Maka di sini menggunakan ukuran objektivitas. Fakta yang ada, nyatanya ada. Jadi nyata A, bukan B, nyata A. Katakanlah misalnya begini, sekarang itu adalah luasnya 50 meter. Itu faktanya dia itu semuanya yang fakta 50 meter. Gue pegang fakta 50 meter dan ukuran panjang lebar ternyata itu. Ini namanya objektivitas. Kemudian menggunakan teknik kualitatif atau kualitatif. Teknik kualitatif dengan menggunakan hitungan angka-angka, hitungan statistik, hitungan komputer, atau kualitatif dengan hitung-hitungan dengan berbagai informasi yang fakta-fakta tahu dan ngerti dengan keadaan itu. Nah, ini namanya kualitatif. Nah, ini semuanya termasuk kriteria metode ilmiah. Nah, berikutnya bahwa bagaimana riset yang ilmiah yang baik, ada yang baik. Gimana? Gimana riset ilmiah yang baik? Tentunya ada ketentuan demikian. Kalau ada memakai atau mengalami atau menggunakan riset ilmiah yang baik, harus kualitas risetnya tidak hanya dilihat dari hasil akhir. Soalnya kualitas riset tidak hanya dilihat dari hasil akhir riset saja, tetapi tergantung pada 3 faktor utama, yaitu input, data yang masuk, proses pengolahan data, dan output, hasil yang disampaikan. Ini input, proses, dan output. Jadi katakanlah kalau inputnya sampah, proses boleh sampah. Kalau inputnya nggak jelas, hanya awal atau hal yang tidak fakta, di input, ada hoax di input, diproses, akhirnya kayak hoax. Jadi sampah kayak sampah. Ini namanya yang paling baik. Berikutnya, penelitian ilmiah apa itu? Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang bisa diukur ya, dan dibuktikan secara rasional, logis, atau masuk akal, atau nalar, dan analisis serta dapat dipahami oleh semua indera manusia. Misalnya, dalam mengerti benda tidak dapat dilihat oleh mata kita, itu ilmiah. Oh, nggak bisa dilihat, tapi bisa diraba, bisa didengarkan, bisa dilihat, itu bisa masuk ilmiah. Salah satu indera kita bisa merasakan itu ilmiah. Oh, angin, ternyata nggak bisa. Oh, air, nanti nggak bisa kita pegang, tapi kita rasakan nampak di muka kita. Nah, ini namanya ilmiah. Kalau tidak begitu, berarti itu bukan penelitian ilmiah, nggak bisa dianalisis atau dirasakan salah satu indera manusia. Oke, berikutnya adalah bahwa salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang dipegang secara terus-menerus. Jadi nggak putus. Misalnya kita meneliti tentang perkembangan teknologi mobil paling bagus sekarang hari ini yang paling sampai mana misalnya itu sejenis Alphard. Itu seperti semuanya apa lagi ketinggalan lagi. Jadi sama tahun hampir lagi. Nah, ini namanya penelitian terus-menerus, nggak ada finalnya.
Bahwa sekarang mengatakan bahwa sekarang itu orang itu menggunakan sistem internet. Semua kegiatan itu banyak menggunakan internet. Sekarang besok lagi. Sama tahun, sama masa sudah berubah. Tergantung perkembangan situasi dan kecepatan teknologi masa akan datang. Jadi penelitian tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final, nggak bisa. Tahun sudah berubah. Ini sekarang, Pak Imam Betoi, dosen yang sekarang besok lagi. Lagi. Coba ada suatu dosen, besok lagi bukan dosen. Nah, jadi ini namanya tidak ada penelitian yang final terus. Kembali, hasil penelitian seorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Sekali lagi, sekarang katakanlah orang mengatakan mobil adalah mewah oleh banyak masalah, apa besok lagi dan apa lagi. Nah, kita harus tunggu yang terakhir nanti. Oh, ternyata apa Alfa, besok ya Alfa yang kita terima, bukan apa lagi. Jadi semua tahun perkembangan keadaan semakin berubah. Dan penelitian tergantung yang terakhir. Nah, atau yang paling belakang. Jadi, proyek penelitian dari awal sampai akhir merupakan proses. Berubah nanti dinamis. Berubah selama tahun nama berubah. Itu namanya proyek penelitian. Atau penelitian sejarah pernah kita terus berkembang. Sampai kapan pun berkembang. Sebuah keadaan dan situasi yang akan datang. Itu namanya penelitian ilmiah. Lagi, tetapi kalau tadi saya kita malam maka ilmiah berarti ada penelitian non ilmiah, tidak ilmiah. Tadi kita mengatakan penelitian ilmiah, sekarang ada non ilmiah. Apa itu? Nah, di sini bahwa kita kaji bahwa penelitian ilmiah atau pendekatan ilmiah itu akal sehat, bisa terima akal sehat, bisa terima. Semua akal terima, oh itu iya akal sehat, common sense. Berikutnya dan hasil prasangka. Masa oke, gagal. Oke, orang ini baik, kepikiran prasangka. Berikutnya otomatis otomatis ilmiah, otomatis itu adalah tergantung keadaan ilmiah tentu bawaan. Siapa yang ngomong? Kok yang ngomong orang yang punya kemampuan di bidang misalnya bidang budaya. Budaya orang memang ada, walaupun itu nggak mau ilmiah, nggak punya. Orang bisa bidang orang ngerti bisa mesin. Orang mengatakan, oh kita tuh menggunakan mesin pakai diesel, bagus menggunakan mesin pakai bensin. Itu atau belum tentu. Karena yang ngomong orang-orang di bidang itu, walaupun tidak ilmiah, dia itu ngomongnya di orang banyak. Contoh ahli apa, hukum. Walaupun dia nyatakan ngomong sesuatu tidak dengan fakta, tapi dia orang hukum, dia itu benar. Gak ada ngomong hukum. Orang di itu bukan agama, walaupun tidak ada ya keadaan ilmiah, tapi dia ngomongnya kayak orang agama, dia orang agama benar. Nah, ini karena itu dengan non ilmiah. Penemuan kebetulan. Benar, tapi kira-kira benar. Terlihat benar. Oh benar. Apa adanya penelitian? Oh benar. Oh memang benar. Padahal udah nanti itu bisa itu kebetulan. Coba-coba tapi katanya benar. Ada itu. Ada. Jika pernah menunjukkan, jika kira kok benar pak. Orang lain mengatakan wah itu orang pintar, wah itu ya apa nggak tahu sesuatu itu kan banyak. Oh terus aku mau pinarah. Nah pinarah kan itu macam-macam. Oh kalau bisa punya pajak penglihatan, karena kebetulan tanpa adanya penelitian. Berikutnya ada
Ini pendekatan intuitif. Ini dorongan hati. Oh, kira demikian. Oh, gitu. Bukan saya demikian. Bukan saya demikian. Karena benar. Karena benar. Ini kan namanya dugaan aja. No, ini ya. Kalau ada dugaan. Benar. Itu ada. Itu ada. Berikutnya, ilmiah, ilmiah, ada perumusan masalah, kabur, nggak jelas. Kira-kira terus abstrak. Ya kira-kira demikian. Kira-kira masanya tidak selalu duduk secara empiris, nggak demikian. Nggak bisa dibuktikan, kadang-kadang nggak harus bisa dibuktikan. Orang percaya, kayak ngomong orang ahli yang ngomong, atau orang wibawa, atau tokoh masyarakat yang ngomong, orang yakin, walaupun tidak ada penelitian, tidak ada, dan dapat bersifat supernatural, dogmatis, kira-kira demikian. Oh, karena kuasa ini, dugaan dalil-dalilnya. Nah, itu orang ngambil. Karena dulu, lah, ini faktanya. Nah, orang kan bisa aja tanpa ada fakta. Tapi dia ngomong begitu karena dogmatis dan dalil yang salah. Kadang itu hanya dalil aksioma atau spiritual, supah dugaan. Ya. Jawaban yang tidak boleh hasil pengamatan, enggak, bukan dari pengamatan, bukan dari pengamatan, bukan. Keputusan tidak berdasarkan pada hasil pengumpulan data. Karena analisis data logis tidak ada. Kau gawe jaga demi benar-benar. Orang kan yakin. Kayak ngomong tokoh, ya benar. Kalau dia tokoh di bidang usaha politik, oh para itu kok ya ini bisa aja orang politik. Dia orang bidang mesin, orang itu masih ada mulai ini bisa cepat panas. Kalau ini tidak lah. Kalau ngomong itu orang-orang mesin ya orang-orang yang awam itu ngandel kan begitu. Ini kadang tidak apa ya, ada kesimpulan tidak dibuat oleh diuji, nggak bisa diuji tidak dibuat untuk diuji orang lain, enggak. Terus pokoknya kira-kira demikian, nggak diuji, nggak harus. Ya orang ini yakin. Ini namanya ilmiah non ilmiah. Sekarang kita membahas tentang jenis-jenis penelitian. Apa yang saya itu? Sini ini ada 7 ya. Tapi yang saya dipakai oleh mahasiswa ini nomor 1 dan 2 ini. Ya, penelitian itu ada kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian eksperimen, ada penelitian deskriptif, ada penelitian campuran, ada penelitian empiris. Nah, saya ulang, jenis-jenis penelitian ini ada 6. 1, penelitian kualitatif. Kedua, penelitian kuantitatif. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Yang keempat, penelitian deskriptif. Yang 5, penelitian campuran. Yang 6, penelitian empiris. Nah, kembali di sini. Apa itu penelitian kualitatif? Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna yang didodolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki rangkaian teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Di itu ada pemandu, ada informan, ada ahli-ahlinya, orang yang tahu fakta. Dan penelitian kualitatif ini juga dibagi-bagi lagi berdasarkan jenis penelitian lagi. Pilihannya adalah sebagai berikut. Apa itu?
Ini ada fenomenologi. Fenomenologi. Apa itu penelitian? Fenomenologi ini artinya penelitian yang dilakukan atau penelitian yang melakukan penelitian akan melakukan pengumpulan data melalui observasi, melihat, partisipasi untuk mengetahui fenomena esensial partisipan apa yang ada di dalam hidupnya atau sepanjang pengalaman hidupnya. Tadi kadang mana gejala alam, fenomena itu gejala fenomena alam gejala. Nah, ini yang digunakan, ini yang dipakai para peneliti dalam penelitian fenomenologi. Yang berikutnya ada penelitian coded teori. Apa itu? Penelitian selanjutnya adalah penelitian coded teori yang dimana peneliti dapat menganalisasi atau megeneralisasi menggunakan apa saja yang ia amati atau ia analisis secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi dapat dilakukan berdasarkan pandangan partisipasi dan diri. Ini penelitian coded teori. Nah, berikutnya penelitian etnografi. Penelitian etnografi. Dalam tesis penelitian etnografi, peneliti akan melakukan studi terhadap budaya suatu kelompok dalam kondisi yang alamiah dan dilakukan melalui proses observasi atau wawancara. Jadi, misalnya ada di oh ya, informan, siapa yang tahu saya itu sudah diwawancarai. Terus kedua mendekat, oh jangan demikian. Nah, ini adalah termasuk penelitian etnografi. Berikutnya adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus di dalam tesis penelitian ini akan mengenal lebih dalam atau pemahaman secara mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus tersebut bisa terjadi. Kemudian dari situ akan dikembangkan riset. Selanjutnya, dari situ dikembangkan riset selanjutnya. Jadi dia ada kasus. Saya bikin di pabrik itu proses terjadi pemecatan. Apa sebabnya? Itu di titik. Dan selanjutnya dikembangkan untuk sesuatu bisa. Oh ternyata itu terjadi apa? Banyak karyawan tidak disiplin. Kemudian lagi, kenapa kok banyak karyawan tidak disiplin? Namanya bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Pertama, kenapa itu banyak karyawan pecat? Ini memang kasus. Kaji. Setelah itu ada lanjutan penelitiannya. Kenapa kok banyak karyawan? Kenapa kok sering terjadi pemecatan? Apa sebabnya? Atau kenapa kok orang dipecat? Apa sebabnya? Atau kenapa kok jadi pemecatan? Apa sebabnya? Ini adalah pengembang biaknya. Dan penelitian ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk menguji hipotesa. Jadi dugaan. Kok demikian? Kenapa sih kok terjadi pemecatan? Apa sebabnya? Tidak disiplin. Oh, kenapa kok kebanyakan tidak disiplin? Ini nanti pertama mengaji kasusnya kenapa banyak pemecatan. Terus berikutnya di penelitian saja kenapa di situ banyak orang tidak disiplin. Ini yang tadi dari penelitian studi kasus. Berikutnya penelitian kualitatif. Penelitian yang mengarahkan. Dengan berarti nanti kita mau masalah
kualitatif dan mengkaji dan kuantitatif. Kuan tadi kan kual, ini kuan. Bidang kualitatif adalah studi yang merupakan interpretasi sistematis mengenai sebuah fenomena atau situasi yang menggunakan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, angka-angka matematis atau komputerisasi, komputerisasi. Jadi kembali bahwa di sini kita ini banyak menggunakan mengukur hasil katanya diukur dengan angka atau dengan statistik. Penelitian kualitatif tidak memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai metode sistematis, teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam yang sedang terjadi. Pada intinya, penelitian kualitatif adalah suatu proses pengukuran angka-angka. Proses pengukuran dilakukan dapat memberikan hubungan antara pengamatan empiris dan evaluasi matematis dari adanya hubungan-hubungan kualitatif. Biasanya kita ini digunakan dan dilakukan baik di ilmu alam maupun di ilmu fisika. Digunakan oleh di ilmiah yang sifatnya ilmu alam. Berbagai yang berkaitan atau kualitatif berdasarkan pada dapat positivisme dalam penelitian kualitatif ini berdasarkan pada filsafat positivisme dan dipakai untuk penelitian sekumpulan populasi atau sampel tertentu. Penggunaan data dilakukan biasanya menggunakan alat ukur, instrumen penelitian analisis data kualitatif atau angka atau statistik. Tujuan daripada penelitian kualitatif agar penelitian dapat menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Penelitian kualitatif juga dibagi menjadi berbagai jenis penelitian. Satu, metode survei. Penelitian kualitatif atau ini menggunakan metode penelitian survei, yang artinya metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk melaporkan suatu data yang terjadi baik pada masa lampau atau saat ini mengenai keyakinan, pendapat, akurasi, hubungan variabel yang dapat digunakan untuk menguji berbagai hipotesis, bisa berupa variabel sosiologis atau variabel psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Itu semua data ya dengan pengamatan atau pengambilan wawancara atau dari hasil penelitian yang lain atau cenderung pada degeneralisasi. Ini pada metode survei. Berikutnya penelitian eksperimen. Itu penelitian eksperimen atau metode eksperimen itu penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yang berupa assessment atau perlakuan terhadap hasil atau variabel dependen dan kondisi yang tak terkendalikan. Kayak metode eksperimen. Agar kondisi hasil atau variabel dependen dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen bisa menggunakan kelompok kontrol atau salah satunya dengan cara sharing. Dilakukan pada metode eksperimen ini adalah melakukan penelitian laboratorium. Ini biasanya laboratorium. Kenapa? Butuh faktor yang lain, butuh adanya. Dengan penelitian eksperimen ada suatu kegiatan pengumpul data, pengambilan data, analisis dan penyajian dengan mengikuti percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan lain sebagainya.
Tujuan pokoknya penelitian eksperimen ini adalah untuk mengetahui sebab akibatnya adanya suatu variabel. Ini adalah pada penelitian eksperimen. Berikutnya, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan menggunakan metode yang dalam proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya, melalui data yang deskriptif yang didapat, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana fenomena itu terjadi. Penelitian deskriptif ini sebenarnya ada 3. 1, mendeskripsikan. 2, menjelaskan. 3, memvalidasi data atau temuan dari penelitian meskipun sebenarnya penelitian deskriptif ini memungkinkan untuk memperoleh berbagai variabel, tapi hanya ada 1 variabel yang digunakan untuk menjelaskan masalah ini. Berikutnya ada penelitian deskriptif. Kriteria penelitian apa? Kriteria penelitian deskriptif. Apa itu? 1, deskripsian hasil masalah yang dirumuskan harus banyak. Harus layak. Jadi saya ulangi, deskripsian yang dirumuskan harus layak. Tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas dan terfokus. Dan C, data yang disajikan berdasarkan fakta dan diambil melalui referensi atau hasil observasi dari buku, dari pengamat-pengamat, observasi, itu yang data. Jadi harus memiliki pengembangan pembanding dalam variasi data. Data bisa atau baliknya data kalau beli pendapatan petani zaman adanya pupuk zat A dan tidak apa saya kan dulu ini kok pakai zat kok pakai zat ini hasilnya kok tidak begini. Nah, itu data masalah pun masalah ini dibandingkan. Ini ada hasil panen dipakai pupuk zat A, ini tidak pakai zat A, dibandingkan. Ini namanya ada beberapa pembanding. Tempat dan waktu dalam penelitian deskriptif harus jelas. Hasil penelitian deskriptif harus dilakukan dan disajikan secara mendetail, masuk gambaran mengenai objek penelitian. Contoh motivasi melakukan penelitian membuat stories di Instagram, kemudian bisa menggunakan berbagai hal, tapi hanya 1 variabel yang digunakan. Ini motivasi. Oke. Penelitian campuran. Penelitian campuran ini sama seperti yang lain, yakni menggunakan 2 jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang kualitatif dan penelitian kualitatif. Jadi dua, satu kualitatif, satu kualitatif campur. Kedua penelitian tersebut digunakan untuk satu penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan berbagai asumsi filosofis. Apa itu asumsi mengenai aplikasi pendekatan kualitatif dan kualitatif serta pencampuran kedua pendekatan. Ini kan maksud kenapa alasan banyak penelitian campuran. A, untuk memahami berbagai masalah penelitian. B, dengan mentrakumulasi data kualitatif yang berupa angka, data kualitatif berupa penelitian bukit, kita mengekspektasi pandangan partisipasi secara kualitatif, kemudian dapat dianalisis kembali dengan sampel yang luas dan secara kuantitatif. Kemudian
Yang C, untuk memperoleh hasil statistik yang kualitatif dalam suatu sampel dengan data lanjut dengan melakukan metode wawancara atau observasi terhadap semua individu yang dapat membantu menjelaskan hasil dari statistik yang sudah dipersiapkan. Oke, untuk menentukan berbagai jaminan hak dari suatu kelompok atau individu yang lain. Sekarang kita berbicara empiris. Nilai empiris merupakan penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan dengan proses logis untuk dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pengertian empiris ini merupakan suatu istilah di dalam filsafat untuk menjelaskan mengenai pengalaman atau sumber pengetahuan. Jenis penelitian yang mengumpulkan data atau jenis penelitian yang mengumpulkan datanya diambil dari data lapangan, dari sumber data utamanya, dari hasil wawancara dan hasil observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk analisis laporan masyarakat yang berpola dalam kehidupan sosialisasi masyarakat yang berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat. Jadi buat data melalui wawancara, angket, kuesioner atau observasi. Ini yang digunakan penelitian empiris ya.